Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Alaya wallahu alam bimuradih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Sayyiduna, guru kita tercinta. Kita selalu mendoakannya, mudah-mudahan beliau selalu ada dalam kesehatan, ada dalam keberkahan ilmu dan usianya. Bapak, Ibu, asatid wal ustadah yang alhamdulillah sama-sama hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati para pengurus IPNU dan IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Sukatani, dan juga para rekan dan rekanita anggota IPNU dan IPPNU. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedang mengadakan makesta masa kesetiaan anggota di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 ini sampai insyaallah sampai besok. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya bisa sama-sama hadir di tengah lapang yang sangat cerah ini, di malam yang sangat cerah ini, dalam rangka kita menghadiri satu kegiatan, bagian dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan. Yang pertama, pada malam ini kita akan membuka kegiatan untuk perlombaan olahraga dan seni, ya, selama insya Allah 1 minggu ini. Karena alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ujian kenaikan kelas, walaupun belum selesai 100%, karena di minggu-minggu ini juga diadakan remedial, perbaikan nilai bagi nilai-nilainya yang belum mencapai target. Kemudian yang kedua, pada malam ini kita juga biasa melaksanakan kegiatan kreasi, ya, kreasi seni. Karena sebagaimana yang biasa kita gaungkan bahwa santri ini punya 3 prinsip. Masih ingat di buku yang kemarin disusun oleh kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah jadi alumni, bahwa prinsip santri itu pertama harus apa? Harus nyakola, yang kedua harus nyantri, yang ketiga harus nyeni. Nah itu ya rekan-rekanita IPNU IPPNU, bahwa prinsip santri ini 3 ini, harus nyakola, harus nyantri, harus nyeni. Kenapa harus nyakola? Harus belajar. Bahwa yang kita pelajari di sini bukan hanya sekedar kitab kuning, bukan hanya sekedar bahasa, tapi semua ilmu-ilmu yang biasa kita pelajari sesuai dengan pelajarannya di SMP-nya, SMA-nya, di SMK-nya, TKJ-nya,
kemudian perbankan syariahnya, maka semua wacana tentang keilmuan ini kita gali di sini. Sehingga istilahnya kolak, kita tidak akan ketinggalan zaman untuk hidup nanti di zamannya kalian. Kemudian yang keduanya kita ini harus nyantri, prinsip santri ini. Ya, nyantri itu bahwa kalian belajar tidak hanya sekedar di kelas, belajar tidak hanya sekedar di aula, di masjid, tapi juga belajar di alam, belajar dimanapun. Bahkan kegiatan kita bukan hanya sekedar belajar, tapi taklim wa tarbiyah, belajar dan mendidik. Ya, bagaimana kalian keseharian di sini jauh dari orang tua, hidup biasa mandiri, belajar berorganisasi, nyuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri, semua mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak terasa ini adalah pendidikan yang luar biasa yang dilakukan oleh santri di pondok, yang barangkali pendidikan ini tidak akan ditemukan di luar. Bagaimana organisasi, kalau di sini namanya OPAL, organisasi pelajar pesantren Al-Muhajirin, kalau di luar namanya OSIS. Mereka tidak hanya sekedar berorganisasi di sekolah, tapi juga bagaimana mereka belajar berorganisasi di luar sekolah selama 24 jam. Harus memberikan contoh adik-adik kelasnya untuk tahajud tiap malam, harus memberikan contoh adik-adik kelasnya duha tiap pagi, puasa tiap Kamis, dan yang lainnya. Inilah prinsip nyantri, bahwa semua yang kalian lakukan, aktivitas apapun di pondok ini adalah bagian dari pola pembelajaran dan pendidikan. Kemudian yang ketiganya nyeni. Kenapa kita harus nyeni? Seni ini adalah bagian dari anugerah. Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah memberikan anugerah berupa kemampuan bagi seseorang, bakatnya. Ya, setiap orang ini punya punya bakat masing-masing. Betapa banyak orang yang bisa hidup dari bakat mengembangkan suaranya, sehingga dia bisa bermanfaat di masyarakat. Betapa banyak orang yang bisa hidup mengembangkan alat tulisnya, kaligrafi, sehingga dia bermanfaat di masyarakat. Betapa banyak orang hanya mengembangkan kakinya, lalu dia bisa memainkan bola di lapangan, maka dia bisa hidup sejahtera. Ini adalah bakat yang Allah berikan kepada kita dan kita harus kembangkan. Nah, maka nilai-nilai dari nyeni ini tidak hanya sekedar hura-hura, tapi bagaimana kalian bisa mengembangkan semua itu sehingga nanti kalian bisa hidup mandiri dari kemampuan mengembangkan kreasinya ini, mengembangkan seninya ini. Maka seni ini juga bisa kita jadikan sebagai landasan untuk mengembangkan pola-pola pembelajaran di pesantren ini. Maka anak-anak sekalian, ya, setiap bulan nanti kita akan adakan acara seperti ini. Kreasi seni dari setiap eskul-eskulnya, semua bisa ditampilkan di depan. Untuk kita juga bisa melihat sampai sejauh mana keberhasilan kalian dalam menguasai eskul-eskul itu. Akan tetapi tentu dari semua ini anak-anak sekalian, karena tidak sedikit juga orang yang menganggap negatif terhadap seni ini. Tapi bagi kita tahu seni adalah bagian dari kekayaan yang Allah berikan sebagai modal untuk setiap orang melalui bakat-bakatnya. Maka dari itu bagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Tidak sedikit atau ada sebagian orang yang mempermainkan begitu. Jadi gara-gara itunya dengan seni malah jadi hura-hura, dengan nyanyi-nyanyi malah dia jadi hura-hura. Kemudian dia sambil mabuk-mabuk, naudzubillah, dan yang lainnya. Tidak sedikit orang yang seperti itu. Maka tidak sedikit orang yang menganggap negatif
negatif dari nilai seni ini. Tapi bagi kita anak-anak sekalian, bahwa seni ini adalah bagian dari bekal hidup bagi seseorang, di mana seseorang yang bisa mengembangkan kreativitas seninya itu, insya Allah mereka akan bisa hidup dan bergaul di masyarakat dengan baik. Kita tahu bahwa seni ini adalah bagian alat. Alat ini tergantung kepada orang yang memakainya. Maka gunakanlah anak-anak sekalian kreativitas seni-seni ini bagian dari cara kita menggapai masa depan, supaya kita bisa mengembangkan kreativitas kita, sehingga kita insya Allah akan bisa hidup bermasyarakat dengan baik, sebagaimana yang tentu dicontohkan oleh orang-orang ahli seni begitu. Tapi dia juga bisa hidup di masyarakat dengan baik dan bisa memberikan contoh. Inilah anak-anak sekalian 3 prinsip kita ini, nyakola, nyentri, nyeni. Mudah-mudahan ini semua adalah bagian dari cara kita belajar di sini, kita berjuang di sini, kita berjihad di sini. Insya Allah nanti akan jadi bekal di kemudian hari setelah kalian bermasyarakat. Maka untuk itu marilah kita sama-sama untuk membuka kegiatan ini dengan pembacaan Al-Fatihah, memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan selama 1 minggu ini menjelang nanti kalian berpulangan pada hari Senin tanggal 11, mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan lancar. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Insyaallah setelah ini nanti akan ditampilkan ya beberapa kreasi di depan, termasuk nanti ada ustadz dan ustadzah harus tampil. Dari Ibnu nanti ada yang tampil ya. Insya Allah.